Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan membahas tentang penyelesaian soal statistika yang meliputi regresi linier, distribusi frekuensi, serta ukuran pemusatan data. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Revalina Veronica Andin Pele dengan NIM 250211010030. Kita masuk pada soal yang pertama. Berikut ini adalah data untuk variabel bebas dan variabel terikat. Tambahkan semua nilai yang dicetak tebal pada tabel di atas dengan angka terakhir pada NIM Anda. Jika angka terakhir pada NIM Anda adalah 0, tambahkan semua nilai yang dicetak tebal dengan angka 10. Dengan analisa regresi linier sederhana, tentukan A. Koefisien regresi A dan B standar error, C. Koefisien determinasi, dan D. Koefisien korelasi. Selanjutnya di sini kita buat tabel penolong terlebih dahulu, yang dimana data yang ada pada tabel ini berdasarkan data yang ada pada tabel nomor 1 yang ditambahkan dengan angka 10 dikarenakan angka terakhir NIM saya adalah 0. Tabel ini menunjukkan data dari 10 daerah yang berisi dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Selain itu ditampilkan juga hasil perhitungan dari turunan masing-masing data, yaitu hasil perkalian X dan Y, kuadrat dari X, dan kuadrat dari Y, yang dimana setiap baris mewakili satu daerah, sehingga kita bisa melihat hubungan antara nilai X dan Y pada masing-masing daerah. Nah, di bagian bawah tabel terdapat jumlah total dari masing-masing kolom, yaitu sigma X 438, sigma Y 588, sigma XY 26.064, sigma X kuadrat 19.348, dan sigma Y kuadrat 35.210. Nah, nilai-nilai ini sangat penting karena digunakan untuk perhitungan selanjutnya, seperti mencari persamaan regresi linier dan koefisien korelasi, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Saat ini kita akan mencari koefisien regresi A dan B. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa nilai N adalah 10. Nah, saat ini kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Pertama-tama kita akan menghitung nilai B dengan menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Jika kita masukkan semua angka ke dalam rumus, akan menghasilkan B sama dengan 260.640 kurang 257.544 per 193.480 kurang 191.844, yang dimana 260.640 dapat dari 10 dikali dengan 26.064. Nah, 257.544 itu dapat dari 438 dikali dengan 588. Nah, 193.480 itu didapat dari 10 dikali dengan 19.348. 191.844 dapat dari 438 dikali dengan 438. Nah, berdasarkan rumus yang ada, kita akan kurangkan 260.640 dengan 257.544, dapatkan hasil 3.096, dan 193.480 dikurang dengan
191.844 mendapatkan hasil 1.636. Sehingga 3.096 per 1.636 dapatkan hasil 1.892. Nah, saat ini kita akan menghitung nilai A yang dimana menggunakan rumus A sama dengan sigma Y kurang B sigma X per N. Yang dimana A sama dengan 588 dikurang dengan 1892 kali dengan 438 per 10 sehingga mendapatkan hasil minus 24,07. Nah, berdasarkan hasil dari nilai B dan A, kita akan dapat persamaan regresi yang dimana Y sama dengan minus 24,07 tambah dengan 1892X. Saat ini kita akan menghitung standar error dengan rumus SE sama dengan akar sigma Y kuadrat kurang A sigma Y kurang B sigma XY per N kurang 2. SE sama dengan akar 35.210 kurang minus 24,7 kali 588 kurang 1892 dikali dengan 26.064 per 10 kurang 2. SE sama dengan akar 35.210 kurang minus 14.153,16 kurang 49.321,9 per 8. SE sama dengan akar 35.210 tambah 14.153,16 kurang 49.321,9 per 8. SE sama dengan akar 49.363,16 dikurang dengan 49.321,9 per 8. SE sama dengan akar 42,7 per 8. SE sama dengan akar 5,26. SE sama dengan akar dari 5,26 yaitu 2,29. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,96 pangkat 2. R kuadrat sama dengan 0,9216. Yang dimana 0,9216 ini dapat dari 0,96 dikali 0,96. Nah, hasil dari 0,9216 ini yaitu 92,16%. Saat ini kita akan menghitung koefisien korelasi atau R dengan rumus R sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y pangkat 2. R sama dengan 10 dikali 26.064 kurang 438 dikali 588 per akar 10 dikali 19.348 kurang 438 pangkat 2 dikali 10 kali 35.210 kurang 588 pangkat 2 sehingga mendapatkan hasil akar 1636 dikali 6.356 sama dengan akar 10.396.816 sama dengan 3.224,4. R sama dengan 3.096 per 3.224,4 sama dengan 0,96. Selanjutnya kita masuk dalam soal yang kedua. Berikut ini adalah hasil ujian statistika mahasiswa kelas D. Kurangkan semua nilai yang dicetak tebal pada tabel di atas dengan angka terakhir pada NIM Anda. Jika angka terakhir pada NIM Anda adalah 0, kurangkan semua nilai yang dicetak tebal dengan angka 10.
tabulasikan data tersebut menjadi data kelompok, hitung rentangan, simpangan baku, dan variasi. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel, yang dimana tabel ini sudah sesuai dengan data yang ada di soal nomor 2, yang dimana seluruh datanya dikurangkan dengan 10, dikarenakan angka terakhir NIM saya adalah 0. Nah, tabel ini menunjukkan data berkelompok yang dibagi ke dalam beberapa interval kelas. Setiap interval memiliki titik tengah atau XI sebagai wakil nilai dan frekuensi atau FI yang menunjukkan jumlah data pada interval tersebut. Nah, kolom FI kali XI digunakan untuk menghitung rata-rata, sedangkan XI kuadrat dan FI kali XI kuadrat digunakan untuk perhitungan lanjutan seperti varians. Nah, di bagian bawah tabel terdapat jumlah total atau sigma, yaitu total data sama dengan 10, serta jumlah perhitungan lainnya yang akan dipakai dalam rumus statistika. Saat ini kita akan menentukan nilai rentang, yang dimana menggunakan rumus range sama dengan X max kurang X min, yang dimana nilai maksimumnya 90 dan nilai minimumnya 45. Range sama dengan 90 kurang 45 mendapatkan hasil 45. Saat ini kita akan menentukan variasi dengan rumus S kuadrat sama dengan N kali sigma FI kali XI kuadrat kurang sigma FI kali XI pangkat 2 per N kurang 1. S kuadrat sama dengan 5.197.185 dikurang dengan 5.013.121 per 30 kali 29. S kuadrat sama dengan 184,64 per 870. Sehingga nilai varians atau S kuadrat sama dengan 211,57. Saat ini kita akan menentukan simpangan baku atau standar deviasi dengan rumus S sama dengan akar varians. S sama dengan akar 211,57, simpangan baku S sama dengan akar dari 211,57 yaitu 14,55. Kita masuk dalam soal yang nomor 3, yaitu A. Apa yang dimaksud dengan min, median, dan modus? B. Metode C kuadrat atau X digunakan untuk apa? C. Gambarkan dan jelaskan hubungan dua variabel, yang pertama berkorelasi sempurna, kedua berkorelasi kuat, dan yang ketiga tidak berkorelasi. Yang pertama, min atau rata-rata. Nilai rata-rata dari suatu kumpulan data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Selanjutnya, median atau nilai tengah. Nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah tersebut. Selanjutnya ada modus, yang dimana ini merupakan nilai atau data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Selanjutnya, metode chi atau kuadrat X digunakan untuk mengadakan pendekatan atau estimasi dari beberapa faktor menggunakan data nominal atau diskrit yang diperoleh dari hasil hitungan, atau dengan kata lain, chi kuadrat digunakan untuk mengevaluasi frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan, apakah ada hubungan atau perbedaan antara keduanya. Selanjutnya, korelasi sempurna. Korelasi sempurna adalah titik-titik pada scatter diagram membentuk garis lurus yang sangat rapi tanpa penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel X selalu diikuti perubahan yang konsisten pada variabelnya. Garis regresi yang ditarik akan tepat melewati seluruh titik data
sehingga hubungan antara kedua variabel bersifat pasti dan tidak memiliki kesalahan atau error. Selanjutnya, korelasi kuat. Titik-titik data masih membentuk pola yang mendekati garis lurus, namun tidak semuanya tepat berada di atas garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y tetap jelas dan searah, tetapi terdapat sedikit variasi atau penyimpangan. Garis regresi masih dapat menggambarkan hubungan dengan baik, meskipun tidak seakurat pada korelasi sempurna karena masih ada selisih antara titik data dan garis. Selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi tidak berkorelasi. Titik-titik pada scatter diagram tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Perubahan pada variabel X tidak memberi pengaruh yang jelas terhadap variabel Y. Garis regresi yang dihasilkan biasanya cenderung datar atau tidak menunjukkan arah yang berarti karena tidak ada hubungan yang dapat dijelaskan antara kedua variabel tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian soal statistika ini. Sekian dan terima kasih.